Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang buat teman-teman semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bertemu santai lah ya, temu santai. Tujuannya pertama tentu kita ingin mengucapkan terima kasih lah ya atas peran dari teman-teman semua YouTuber ini untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan masalah-masalah keimigrasian, masalah paspor dan lain-lain yang sangat diperlukan oleh warga negara kita ya. Kita tahu kan warga negara Indonesia ini kan jumlahnya berapa banyak gitu ya, jutaan gitu ya. Dan kita tahu juga tidak semua warga negara Indonesia itu memiliki kemampuan untuk menangkap informasi secara betul lah ya. Dan di sisi lain juga KBRI ini kan juga kemampuannya terbatas ya untuk bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan informasi-informasi. Jadi kita sangat memerlukan dukungan teman-teman inilah untuk memberikan edukasi dan informasi, karena jangkauan KBRI pun mungkin tidak bisa mengcover seluruhnya. Meskipun KBRI pun sudah berusaha untuk semaksimal mungkin, ada tim media pun ditambah lagi gitu ya. Tetapi kita tahu karena banyaknya warga kita dan banyaknya masalah-masalah yang tidak diketahui oleh warga kita gitu ya. Untuk hal-hal yang sama pun seringkali kita berulang-ulang menjelaskan ya. Nah, peranan teman-teman inilah sangat penting lah ya, sangat penting. Kita sangat mengapresiasi dengan dukungan dari teman-teman dengan bahasa yang mudah dipahami barangkali ya. Ini membantu lah ya. Saya pun ngikuti informasi-informasi yang disampaikan oleh teman-teman, dan itu sangat sangat membantu lah ya, sangat membantu. Jadi ke depan tentu kita juga ingin lebih banyak lagi lah ya teman-teman yang bisa membackup KBRI untuk memberikan edukasi ya. Ini kan di luar sana itu banyak orang kebingungan. Ya, banyak orang kebingungan, kita pun jangkauannya terbatas ya. Jadi kalau ada teman-teman yang YouTuber, mungkin YouTuber pun punya pasukan sendiri-sendiri gitu ya, yang backup gitu kan. Kayak saya pun kadang-kadang ada persoalan yang jawab udah nggak saya lagi kan, yang jawab atau orang-orang juga gitu kan. Jadi mereka sudah belajar ya, mungkin yang lebih paham diajarin. Jadi ini ada orang Jawa bilang tuh getok tular gitu ya, informasi itu dari sini ke sini orang lebih banyak sampai menyampaikan ya. Ini yang sebetulnya ingin kita sampaikan, inilah intinya. Cuman saya mau menyampaikan terima kasih ya atas peranan teman-teman ya, karena kita tahu lah ya keterbatasan KBRI ya. Dan ya itu, Pak Yosi pun udah rambutnya makin tipis saja. Media terkuat, media tambah orang lagi, khusus tambah orang itu menghandle informasi. Saya pun kadang-kadang kewalahan juga gitu kan. Jadi ya nggak mungkin lah semuanya dihandle oleh KBRI lah. Intinya sebenarnya itu ya. Dan saya lihat semuanya informasinya edukatif lah ya. Dan yang bagusnya itu tidak beropini ya. Hanya sebatas menyampaikan informasi, menyampaikan edukasi, tapi tidak beropini ya. Tidak. Kadang-kadang kan beropini, wah ini jelek, ini. Tapi ini kan sebatas memperluas. Dan itu saya kira penting lah ya. Karena kalau udah beropini nanti dia publik pun bingung kan. Ini yang benar mana? Ini yang benar kok? Ini katanya salah. Ini katanya itu. Nah, jadi bagusnya ini ya hanya menyampaikan data dan informasi ya. Karena kalau beropini nanti publik bingung juga tuh. Biar publik yang menilai. Ya, tapi kalau saya lihat kan bahasanya sederhana lah ya. Sederhana. Bahasa PKI lah Pak. Internal. Ya bahasanya
lebih sederhana. Kadang-kadang pun saya pun masih coba pakai sebenarnya kadang-kadang ngomong Jawa, kadang-kadang ngomong Sunda. Pendekatan. Ya, jadi memang harus dengan strategi komunikasi yang memang tepat untuk konstituen ya, apa namanya tuh, audiens ya. Ya memang nggak bisa kita pakai bahasa diplomatik, nggak nyambung, kenapa bingung dia. Bahasa yang canggih-canggih dia nggak nyambung juga. Sebenarnya bahasa gaul, Pak. Sebenarnya bahasa gaul. Mereka pun, dan kalau kita pakai bahasa gaul kan mereka juga merasa lebih dekat ya. Nggak takut lah ya. Wah, dubes atau apa, Ika takut ya gitu kan. Jadi kan kita itu. Saya kira intinya itu ya, intinya kita ingin, dan tentu kalau ada yang juga penting adalah kalau ada masukan-masukan lah ya dari teman-teman dari YouTuber, apa yang kurang dari embassy, di mana orang sebetulnya ada masalah, tentu kita open lah ya. Nanti bisa di-share aja nomor saya. Kalau ada hal-hal yang penting-penting itu ya, yang urgent bisa kita tackle ya. Bisa kita yang jadi misalkan ada apa, sini ada urgent nih, orang sakit atau orang ini kita bisa handle lah ya. Jadi ya memang ini kan saya pun baru berapa bulan ya, 5 bulan berapa ya, 5 bulan, jadi kita pun masih inilah ya, masih masih mencari pola yang pas lah ya, Memang di dalam KBRI sendiri kan kita masih ada penguatan lah ya, yang belum, ini masih terus ya. Bagusnya juga sekarang di KBRI itu semuanya turun ngurusin rakyat itu ya, yang politik, yang ekonomi, yang tentara, yang jenderal, semuanya di lapangan juga. Semua dubesnya aja di lapangan terus kok. Dubesnya aja kantornya di lapangan itu kan, ruang kerjanya di lapangan, nggak di kantor itu kan. Sekali-kali aja ke kantor. Jadi, tapi kita tahu itu nggak cukup ya. Apa yang dilakukan oleh KBRI itu belum bisa menjangkau seluruh masyarakat kita. Ya memang nggak mudah ya. Terobosan ya, kita ya masih inilah ya, terima kasih. Tapi ini kalau ada input ya, di mana ini sebaiknya gini, ini KBRI kurangnya gini, kita terbuka lah ya. Karena kan kita juga kan nggak semuanya tahu apa yang ada di lapangan ya. Dan ini pun mungkin budaya KBRI pun baru juga, jenderal, tentara, kolonel semua di lapangan. yang urusan ya, yang nggak ada urusannya dengan pelayanan semua di gini kan. Call center itu semuanya bergiliran tuh, diplomat tuh. Nggak ada ampun kadang, yang profesor, yang dokter ngelayani itu gitu ya. Ya, tapi ini kan memang ada suatu kondisi yang banyak ini ya, dengan rekalibrasi ini kan banyak orang mau pulang lah, inilah bingung ini, ada PKP lah, susah ini lah. Jadi sekarang kendalanya di situ. Ya itu kan jadi kendala juga kan, jadi mereka kendala juga, di Indonesia pun PKP jadi kendala seperti ini. Ya itu yang bikin juga kendala, sehingga perubahan peraturan itu kan memerlukan masyarakat itu perlu diupdate kan. Sekarang gini loh, sekarang gini. Nah, itu yang tugas YouTuber. Ya, tugas YouTuber itu mengupdate. Karena kan kalau pengumuman dari kerajaan atau dari koran, mungkin mereka nggak baca koran kan. Sekarang koran nggak ada, Pak. Koran online ya. Ada masih ada. Tapi kan mereka nggak itu. Tapi mereka kan mungkin dari YouTube, dari Facebook, ya dari Instagram. Jadi kita ini teman-teman ya jadi corongnya inilah ya. Kompornya Pak. Yang jadi corongnya untuk mengkomunikasikan hal-hal yang selalu berubah-ubah ini, yang memang kita tahu juga menimbulkan kebingungan. Kadang-kadang saya sendiri bingung juga. Berubah lagi, kok di sini boleh, di sana nggak boleh. Katanya gym ini boleh, kok sekarang ini nggak boleh gitu ya. Awal-awal itu juga kan terjadi. Paspor kurang halaman, Pak, kata Pak Dubes boleh kurang 1, ini saya ditolak. Aduh ini gitu. Emang ini Pak ada stempelnya, katanya boleh palsu, ini saya ditolak. Gitu-gitulah ya. Jadi memang ini pun
pelaksanaan dari kebijakan itu pun nggak seragam juga ya. Tapi sekarang sudah oke. Sekarang sudah oke. Awal-awal itu masih ini juga berubah-ubah. Ya. Saya kira itulah hal yang terpenting. Jadi mungkin ini kita perlu sinergi lah ya. Apa yang kalau ada perlu update dari KBRI, kalau ada yang apa namanya hal-hal yang perlu diintervensi lebih cepat oleh KBRI ya. Karena ini pun kita juga akui kecepatan KBRI dengan konsulat jenderal pun beda-beda juga. banyak keluhan juga. Johor Pak ini susah Pak, saya mau ngurus di KBRI aja Pak, nggak apa-apa Pak, saya bayar. Ya, belum lagi yang di Pineng ya kita masih juga ini lah, karena kan harus cepat ya. Kalau saya sih udah nggak usah disusah-susahin. Masukin ya udah. Saya kira itulah intinya ya, teman-teman semua ya, kita ingin membangun inilah ya, membangun teamwork gitu ya. Mungkin kalau yang ini lebih banyak, ada yang di lapangan pun lebih mudah ya. Kalau ada apa-apa silakan, ya, ada masalah-masalah atau ada pertanyaan silakan kontak saya langsung ya.